sebagaimana yang saya katakan, setiap malam Jumat di bulan Rajab kita usahakan membahas tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu tidak cukup dibahas 1 jam, 2 jam, atau 24 jam, atau bahkan 1 atau 2 hari, ya, atau 1 minggu, bahkan sebulan, ya, tanpa ada batas yang bisa kita tentukan untuk membahas tentang perjalanan sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya, kekasih menuju kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita kemas, ya, kita usahakan kemas melalui majelis ini bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Karena Isra dan Mi'raj itu bukan hanya perjalanan menghibur diri Nabi Muhammad, bukan, tapi perjalanan seorang pecinta kepada pecintanya, seorang perjalanan cinta Nabi Muhammad kepada yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kisah perlu diabadikan, ya, perlu diabadi. Kalau seandainya Romeo dan Juliet saja itu diabadikan, bahkan siapa lagi? Ada kisah apa itu? Dilan dan siapa itu? Maka tentunya Nabi Muhammad kepada Allah perlu kita abadikan dan perlu kita kenang dan harus kita tahu. Sudah kita mulai di minggu yang lalu, kita sudah membuka sedikit daripada ayat Subhanalladzi asra. Ya, jadi kemarin itu hanya sampai baru Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, malam hari. Kemarin sampai malam, kita bahas malam kemarin, ya, malam yang mulia. Ada sekarang minal masjidil haram, ya, itu sudah kita bahas. Yang sekarang kita bahas adalah minal masjidil haram. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah, diperjalankan minal masjidil haram, dimulai daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram ini nama bukan daripada manusia, bukan dari manusia. Haram, Masjidil Haram, bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibrahim membangun Masjidil Haram, itu Allah yang memberikan nama dan diabadikan dalam Al-Quran, Masjidil Haram. Jadi Nabi Muhammad ini berangkat dari Masjidil Haram, berjalan, ya, waktunya malam hari. Ya, kenapa waktunya malam hari sudah kita bahas. Makanya kalau kita mau bepergian, kalau ada yang orang Jawa, orang mana mudik nanti perjalanannya malam hari. Kenapa? Sunnah, dapat pahala kita. Sebagaimana perintah Nabi, alaikum biduljah, ya, alaikum bidujlah, ya, fa innal arda tutwa bilail, kata Rasulullah. Hendaknya kalau kamu mau berjalan, melakukan perjalanan, hendaknya di malam. Makanya Rasulullah itu diberangkatkan pada waktu yang paling mulia, di tengah malam, ya, di tengah malam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Masjidil Haram. Ketika beliau sebelum berjalan, dibelah dulu dada Nabi Muhammad SAW, ya, dibelah dulu dada Nabi Muhammad agar dibersihkan daripada segala kotoran. Walaupun hakikatnya Rasulullah itu tidak ada kotoran, karena tidak ada yang bisa bertemu dengan Allah kecuali, ya, yang bersih, yang murni. Rasulullah bersih, tapi dibersihkan lagi, ya, bentuk, ya, pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Bahwasannya kita kalau ingin dekat dengan Allah harus dibersihkan dulu diri kita. Ya, enggak bisa kita mau dekat dengan Allah dengan badan yang penuh dengan kotoran, ini nggak bisa. Jibril pun, ya, yang malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya itu tidak ada kotoran, kan, nggak pernah buat dosa. Tidak bisa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak bisa Jibril. Ya, sampai di langit yang ke-7 Jibril mengatakan, Muhammad, engkau naik sekarang, ya, engkau naik sekarang, ya, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Allah itu tidak berada di atas, ya, intinya engkau bertemu dengan Allah. Aku nggak bisa, batasanku sampai di sini. Sallallahu alaihi, muliaan dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad setelah dibersihkan dadanya, ya, beliau dikeluarkan, ya, dikeluarkan segala kotoran, walaupun tidak ada kotoran ya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau diperjalankan, hadirin, ya, diperjalankan dari Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Aqsa. Jadi masjid yang pertama itu dibangun adalah Masjidil Haram, dan masjid yang kedua dibangun adalah Masjidil Aqsa. Yang bangun Aqsa adalah Sulaiman, Nabi Sulaiman ala nabiyina alaihi afdhalus salatin wassalam. Dan ketika Nabi Sulaiman ini membangun Masjidil Aqsa, beliau itu berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah kerajaan, kekayaan yang tidak dimiliki, ya, orang yang pertama dan orang yang terakhir. Ya, walaupun Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau mau lebih kaya daripada Sulaiman bisa, karena emas Mekah itu ingin dijadikan emas semuanya oleh Allah, gunung-gunung luar biasa. Rasulullah nggak mau, fa'abah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menolaknya, dan Nabi mengatakan, aku berharap
berharap menjadi hamba yang satu hari kenyang, satu hari sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah kekayaan kerajaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang pertama dan terakhir. Maka kita kenal Nabi Sulaiman dengan King Sulaiman, sehingga bala tentaranya bukan hanya manusia. Kalau sekarang raja siapapun yang paling soki sudah, ya paling banyak pensiun, paling tinggi jabatannya, kita lihat ada prajuritnya dari bangsa jin dan binatang. Tak ada. Ya, diperbudak jin ada. Ya. Tapi kalau dia menjadikan budaknya jin nggak ada, tidak seperti Sulaiman, ya tidak seperti Sulaiman. Sulaiman prajuritnya dari jin, dari binatang. Bahkan beliau bisa berbicara dengan semut, bicara tahu bahasanya semut. Nabi Sulaiman itu orang mau meninggal tahu Nabi Sulaiman, ya punya kekeramat, punya mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Sulaiman meminta menjadi raja yang tidak ada raja yang menandinginya. Betul, dikabulkan oleh Allah juga. Akhirnya Nabi Sulaiman menjadi raja, ya, yang tiada tandingannya. Bahkan ketika sezaman dengan Nabi Sulaiman itu ada namanya Ratu Bilqis, yang nantinya menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis ini adalah raja, putri seorang penguasa juga, tapi perempuan, raja perempuan. Itu Bilqis, beliau itu punya kerajaan namanya Kerajaan Saba. Ya, Kerajaan Saba. Dikatakan dalam tafsir Al-Quran bahwasannya Ratu Bilqis itu seorang raja yang paling terkenal di zaman itu. Tidak ada yang melebihi kerajaan daripada Kerajaan Saba. Karena kerajaannya itu aneh hadirin. Gimana kerajaannya Bilqis? Kerajaannya Bilqis itu terbentuk dari suatu kerajaan, dan di dalam kerajaan itu ada kerajaan lagi, bangunan, dalamnya ada bangunan, dalam bangunan ada bangunan lagi, dalam bangunan ada bangunan lagi, ada bangunan tak terhingga. Nggak ada orang bisa menyerang Bilqis. Kalau sekarang istana raja dibom aja gampang sudah, walaupun banyak prajurit, tapi prajurit itu manusia, ngakan nasek kia pada kau lebih sampean, ya. Jadi tidak usah kita semuanya khawatir, tidak usah bingung. Tawakal sama Allah, nggak ada yang bisa. Maka di dalam kerajaan Bilqis ada kerajaan, sampai nggak ada yang bisa mencari Bilqis. Katanya Sulaiman, kata Sulaiman mendengar tentang kehebatannya Ratu Bilqis, dia bilang, mau aku pindahkan singgasananya Bilqis sekarang, kata Sulaiman. Prajuritnya Bilqis nggak ada yang percaya. Wah, bisa orang tempatnya Bilqis itu tersembunyi. Gimana hadirin? Iya, mau nggak tersembunyi? Dalam bangunan ada bangunan boleh, bangunan tare-mare bangunannya. Sampai paling kecil baru ada Bilqis, dan itu nggak ada yang bisa masuk. Bilqis juga punya prajurit daripada jin. Kemudian katanya Sulaiman, aku bisa pindahkan sekarang Bilqis biar Bilqis datang. Bilqis mau ketemu Sulaiman, sebelum Bilqis sampai di singgasananya Sulaiman, dipindahkan singgasananya dalam waktu sekejap mata. Ketika kita macam gini, singgasananya Bilqis sudah ada. Akhirnya Bilqis takluk. Dan yang buat Bilqis takluk lagi sama Nabi Sulaiman, ketika dia masuk istananya Sulaiman, dia kira ada air yang jalan di lantainya, sehingga diangkat betisnya kelihatan pahanya Bilqis sedikit. Dia heran, padahal istananya Sulaiman itu lantai di bawahnya ada air seperti di surga. Masya Allah, luar biasa. Itu perkara yang diminta oleh Sulaiman. Yang ketiga, Nabi Sulaiman meminta siapa orang yang sholat di Masjidil Aqsa, maka tidaklah dia selesai daripada sholatnya kecuali dia seperti bayi yang baru lahir daripada ibunya, tidak membawa dosa sama sekali, dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau kita sholat di masjid, 3 masjid ini, maka seakan-akan kita seperti bayi, nggak punya dosa, baru keluar dari rahim ibunya. Di Masjid Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat di dalamnya seperti kita sholat 1 juta rakaat, di luar masjid tersebut, dalam riwayat 1000 rakaat. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju Masjidil Aqsa, di tengah-tengah perjalanan itu dikatakan Rasulullah itu bertemu dengan 3 orang juga. Nabi Muhammad bertemu 3 orang. Yang pertama, Rasulullah SAW berjalan, menemukan seorang wanita yang tua. Seorang wanita yang tua, sudah tua. Nabi Muhammad dipanggil sama wanita itu. Nabi Muhammad dipanggil. Kemudian Nabi Muhammad mau menoleh, katanya Jibril, Muhammad jangan noleh, jalan tetap lurus. Ayo jalan cepat. Jalan Rasulullah SAW. Kemudian di tengah jalan lagi bertemu. Bertemu siapa? Bertemu seseorang yang memanggil Nabi Muhammad SAW penuh dengan perhiasan.
Dipanggil Rasulullah SAW, dipanggil. Katanya Rasulullah mau menyampiri, halum ya Muhammad, dipanggil Nabi Muhammad. Halum ya Muhammad, halum ya Muhammad, dipanggil oleh orang ini. Nabi Muhammad diberikan bisikan oleh Jibril, jangan menyampiri Muhammad, jalan terus, jangan datang kau, jalan lagi Rasulullah SAW. Dan ketika sudah sampai dekat dengan Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW bertemu dengan tiga manusia, ya, tiga manusia yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Saleh, ya, wa imamul mursalin, khatimun nabiyyin. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan kepada Jibril, wahai Muhammad, balas salamnya. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada tiga orang tersebut. Waalaikumsalam warahmatullah. Jalan lagi Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Ketika sudah di Masjidil Aqsa, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa gerangan tiga orang tersebut? Kemudian Jibril mengatakan, kalau wanita yang tua pertama itu adalah dunia, yang mana dunia itu ya sekarang umurnya sudah seperti wanita itu, sudah tua dan tidak ada yang tersisa dari dunia kecuali sebentar lagi akan selesai. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang manggil aku itu siapa wahai Jibril? Yang kedua, itu adalah iblis yang akan menipu daya kamu. Ya, makanya kamu jangan aku larang untuk datang kepadanya. Kalau kamu datang kepadanya, kamu akan ikut kepadanya. Nah, itu yang kedua, godaan. Yang ketiga, siapa wahai Jibril? Tiga manusia yang memberikan salam dan doa kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan tiga orang itu adalah Ibrahim, Musa, dan Isa. Ya, tiga nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa bertemu di tengah jalan mendoakan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW sholat, hadirin sholat di Masjidil Aqsa, ya, dan pada waktu itu telah ditunggu oleh semua para nabi. Semua para nabi menunggu Nabi Muhammad, dan tidak ada di antara nabi yang berani menjadi imam. Nggak ada, ya. Kenapa? Karena mereka menunggu imamnya para nabi, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah SAW sholat, ya, sholat 2 rakaat dan menjadi imam daripada para nabi yang ada pada waktu itu. Sholat Rasulullah SAW, selesai sholat Rasulullah SAW mengucapkan salam, dan selesai salam Rasulullah SAW siap-siap untuk Mi'raj. Jadi itu tadi perjalanan Isra. Subhanalladzi asra, ya, Isra. Asra yakni makna Isra. Ya, bi abdihi lailan, ya, abahamnya minal Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Sekarang perjalanan, ya, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang mana ketika Rasulullah SAW ketika beliau sebelum bersiap-siap, ya, berangkat ke atas, beliau diberikan 3 minuman oleh Jibril. Beliau diberikan 3 minuman, ditawarin, Muhammad pilih, ini khamar, ya, minuman keras itu, ya, nggak usah beli nanti kalau mau oplosan ke toko, anak tak kasih metanol banyak, itu minum gratis sepuasnya. Ngapain kita ngerusak diri kita biar gagah, biar ganteng? Menejia ganteng takun coba kakek, ya, yang buat ganteng itu nganggu kopiah bagus, sarungan ganteng bagus, kalau minum minuman pinggir jalan waliyadzubil banyak oplosannya. Maka kalau ada yang ingin minum minuman, anak majelis, silahkan ke toko, nggak usah beli gratis, minum di tempat sampai mabuk, walaupun 5 liter sedrim minum, mentak leduk tabun kakek, ya. Kemudian hadirin, Rasulullah SAW itu diberikan 3 minuman. Yang pertama khamar, minuman keras, ya. Yang kedua adalah susu. Yang ketiga air. Disuruh pilih sama Jibril, Muhammad pilih yang mana. Nah, setelah engkau minum baru lanjut ke atas, ya, kan capek perjalanan, ya, walaupun ibaratkan begitu, walaupun Rasulullah SAW tidak capek, ya. Disuruh pilih 3 minuman. Rasulullah SAW memilih susu, ya. Dipilih susu oleh Rasulullah SAW. Katanya Jibril, wahai Muhammad, ikhtarta fitrah, ikhtarta fitrah, wahai Muhammad, engkau memilih yang paling baik, ya, memilih kesucian, ya. Kalau seandainya engkau pilih khamar, maka umatmu akan teler, lupa semuanya sama Allah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad paling pintar, tahu Rasulullah SAW teler, nggak ingat sama Allah. Sekarang aja Nabi Muhammad nggak minum khamar, pak bede si teler, ya, bede si teler. Apa boleh malam tahun baru, ya, ditemukan 3 pemuda mati di tempat karena pesta miras. Topi miring, akan roh topi miring, cong, ya.
dan sebagainya. Apa boleh Nabi Muhammad memilih khamr? Kamu itu yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad, ya Muhammad, dan kau tidak memilih air. Kalau seandainya engkau memilih air, maka umatmu akan tenggelam di dalam hanyutan terbawa oleh dunia. Nah, sekarang kan ada, walaupun dunia maju, ada umatnya Nabi Muhammad yang soleh. Karena Nabi Muhammad SAW akhirnya Rasulullah SAW Mi'raj, ya, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sidratul Muntaha. Yang pertama ketika beliau naik di langit yang pertama itu, hadirin, Rasulullah SAW itu bertemu dengan Nabi Adam lagi. Ya, bertemu dengan Nabi Adam, tapi Rasulullah tidak tahu kalau itu Nabi Adam. Ya, dia melihat laki-laki, dan ketika bertemu dengan Nabi Adam itu, Nabi Adam mengatakan, marhaban ya ibni soleh, ya, wa nabiyyu soleh. Selamat datang wahai keturunanku yang soleh. Nabi Adam itu kan kakeknya para manusia. Nabi Muhammad pun juga cucunya Nabi A. Kisaya dan sampean juga cucunya Nabi A. Kita semuanya cucunya Nabi semuanya. Nabi Adam, ya, sampai Nabi Adam. Ya, maka ketika beliau melihat Nabi Adam itu di kanannya ada pengikutnya yang banyak. Di sebelah kanannya itu ada pengikutnya banyak, dan di sebelah kirinya ada pengikut yang banyak juga, ya. Dan ketika beliau melihat ke sebelah kanan, beliau tersenyum, ya, bergembira, tertawa. Dan ketika menoleh ke kiri, beliau melihat orang tersebut, beliau sedih, menangis. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, ini siapa? Kok aneh? Dia melihat ke kanan, dia tersenyum, tertawa. Melihat ke kiri, dia sedih. Katanya Jibril, itu Nabi Adam, ya. Dan di sebelah kanan dan kirinya adalah keturunannya, maksudnya manusia semuanya. Kenapa dia tertawa? Ketika melihat ke kanan, dia melihat keturunannya yang masuk surga nanti. Ya, amin, semoga kita. Ya, melihat yang masuk surga, dia tertawa. Alhamdulillah, ini keturunanku yang selamat. Dan ketika dia menoleh ke kiri, dia menangis. Oh, ini yang masuk neraka. Ya, ini yang masuk neraka.